dulu memang tidak pernah mengajar Pak Jokowi langsung ya, karena baru jadi kepala sekolah sekarang. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, tadi yang diperlihatkan kan saya di depan tadi ijazah Pak Jokowi, benar ya? Itu yang diperlihatkan ke kami itu kan fotokopinya, begitu. Pertanyaan kami, Ibu pernah melihat ijazah itu aslinya yang diagem sama Pak Jokowi? Pernah Bapak. Di mana? Waktu Bapak Jokowi minta legalisir mau mencalonkan menjadi RI1. RI1 tahun berapa? Berarti periode ini tahun berapa ya? Saya di situ tahun berapa nggih? Lupa saya Bapak nggih. Pokoknya kalau panjenengan sudah meyakini Kristen, hanya KTP saja yang belum. Apa dasarnya Ibu memberi jawaban atas nama umat Islam merasa dirugikan? Padahal secara de facto, secara kenyataan, kasunyatan panjenengan sampun Kristen. karena kami kan melihatnya kan itu tidak sesuai dengan data di kami, hanya itu Bapak. Nah, Ibu bertindak untuk atas nama umat Islam itu dasarnya apa keterangan tadi? Di BAP yang Ibu mengatakan mewakili sebagai umat Islam merasa dirugikan. Izin yang mulia, tidak mewakili yang mulia. Saya sebagai umat Islam saja, bukan mewakili. Aja, bahasanya begini, mana tadi? Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar padahal aslinya adalah bohong, karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah atau siswa di SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta yang beralamat di Jalan Tirtonadi nomor 1 Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah yang mana lulus berijazah pada tahun 1973. Pertanyaan saya, panjenengan tadi sudah ngendiko Kristen, KTP hanya belum dirubah saja, tapi kok panjenengan berani mengatakan saksi sebagai umat Islam? Terus saksi merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci. Kitab suci panjenengan di Kristen itu apa, Bu? Nah, ini kok panjenengan bicara tentang Al-Quran, dasarnya apa, Bu? Tidak ada hubungannya loh, Bu, Alkitab dengan Al-Quran, jangan dibentur-benturkan. Ini kenapa Ibu berkata Al-Quran ini loh? Karena kan apa namanya masyarakat semuanya yang datang ke tempat kami juga ya. Merasa apa namanya kok Bapak Gus Nur ya, kok berbohong seperti itu. Itu enggak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan. Ibu kan bukan Islam. Ibu jangan berbohong, Bu. Enggak berbohong, ini betul memang kata-katanya dia. Makanya yang latar belakang dia Tapi beliau harusnya sampaikan saja sebagai umat Kristiani yang mulia. Walaupun de jure-nya KTP-nya masih Kristen, de facto beliau Kristen, de jure masih Islam misalnya begitu. Makanya pertanyaannya tadi kan panjenengan cabut tidak itu keterangan itu sebagai umat Islam ini? Ya kalau nanti saya matur dulu Bapak ya. Matur kali sinten niki panjenengan saksi di sini. Konsekuensinya akhirat. Intinya kenapa kok Bapak Tri, maksud saya seperti itu. Oh, berarti ini kenapa kok muncul redaksi saksi sebagai umat Islam ini? Hati-hati, Bu, ini nanti memicu hal yang lebih luas. Masalahnya cuma ijazah palsu, nanti kemana-mana jadinya. Tadinya saya sudah percaya keterangan Ibu, tapi begitu melihat ini ya jadi runtuh semua keterangan tadi begitu. Yang mulia, ini mohon jadi catatan yang mulia, karena baru sekali ini saya menghadapi persidangan secara material diakui sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan realitanya. Dan ini terkait agama ini. Ini bukan terkait lagi ijazah palsu. Bicaranya yang ringan-ringan saja. Baik, jadi begitu. Ya. Tensi saya kalau udah urusan agama itu tensi saya naik. Gitu ya, Bu. Sekarang saya tanya saja. Ibu mau mencabut tidak itu keterangan yang khusus mengaku sebagai umat Islam tadi? Ganti saja Kristen Bapak. Jadi cabut ya. Baik, yang mulia tolong direvisi itu menjadi Kristen saja. Nah sekarang kalau saya tanya, apa kepentingan Ibu sebagai umat Kristen merasa tidak nyaman dengan Al-Quran?
Hah? Gimana? Mau diganti juga ini Al-Qur'annya ini menjadi kitabnya Ibu?